Halo semua, kembali lagi bersama gue, Frantino Matthew Tagaol. Di video kali ini gue tuh pengen ceritain secara detail apa sih yang sebetulnya gue lakuin saat gue nurunin berat badan dari 112 ke 70 kilo. Kalau video-video yang sebelumnya gue kan cuma ceritain pengalamannya, terus kayak apa yang gue rasain, tapi gue nggak ceritain secara detail apa yang gue lakuin. Oke, kita langsung masuk ke inti pembahasan. Jadi gue tuh nurunin berat badan tuh kayak ada 3 fase. Oke, jadi sekarang gue mau ceritain yang fase pertama dulu. Awal mula gue mulai diet dan olahraga. Jadi diet pertama yang gue lakukan adalah dengan tidak makan nasi dan tidak makan daging. Walaupun itu sebetulnya salah, makanya gue ingetin kalian cara-cara yang salah nggak usah kalian ikutin. Jadi dulu tuh karena gue sekolah di asrama, bisa dibilang ilmu pengetahuan gue soal diet dan olahraga tuh masih minim banget. Jadi gue masih ngelakuin diet itu dari yang katanya gitu deh. Kayak katanya kalau mau diet itu jangan makan nasi dan jangan makan daging. Karena gue masih ada pemikiran bahwa nasi dan daging itu bikin gendut. Padahal enggak, kalau nggak berlebihan. Jadi gue waktu diet pertama kali itu gue sama sekali nggak makan nasi dan gue nggak makan daging juga. Jadi yang gue makan setiap hari itu cuma sayur dan buah. Gue tuh suka barter sama temen gue. Misalnya gue ada daging, gue barter ke temen gue yang nggak mau makan sayur gitu. Jadi gue tuker daging gue sama sayur dia. Jadi yang gue makan tuh cuman sayur dan buah-buahan. Bisa dibilang asupan gue tuh cuman karbohidrat doang dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan olahraga yang pertama kali gue lakukan adalah kardio. Jadi dulu pertama kali gue mulai olahraga itu dengan melakukan kardio hampir setiap hari. Walaupun berat badan gue 112 yang sebetulnya itu nggak dianjurkan untuk lari atau jogging, tapi tetap gue lakuin karena ya itu satu-satunya informasi yang gue tahu saat itu. Dan dulu waktu awal-awal gue mulai jogging, gue tuh cuman kuat sekitar 500 meter jaraknya karena gue obesitas dan gue nggak pernah olahraga juga sebelumnya kan. Terus akhirnya kurang lebih 2 tahun lah gue melakukan diet kayak gitu dan olahraga kayak gitu. Jadi dietnya tuh nggak makan nasi, nggak makan daging, dan olahraganya kardio setiap hari. Itu akhirnya gue turun ke 55 kg tuh berat badan gue, dan itu kurus banget karena saat itu juga gue masih punya mindset semakin badan gue kurus semakin bagus juga kelihatannya, makin keren gitu. Jadi gue pengennya sekurus mungkin saat itu. Oke, sekarang kita masuk ke fase 2. Jadi fase 2 tuh kayak bisa dibilang pertengahan lah, dimana gue udah mulai memperbaiki pola makan dan olahraganya. Nah, jadi fase kedua nih setelah gue lulus SMA, gue tuh mulai searching lagi, gue mulai ngeriset lagi pola makan yang bener tuh kayak gimana, terus olahraga yang bener tuh kayak gimana. Walaupun sebetulnya di fase kedua ini pola makan gue masih bisa dibilang salah gitu. Gue masih tetap enggan untuk makan protein walaupun gue udah mulai makan telur, makan ayam, tapi kayak sedikit banget, bisa dibilang protein gue tuh masih belum tercukupi perhariannya. Gue masih tetap kekeh makan karbohidrat tuh dari sayur doang dan dari buah-buahan. Terus yang gue tadinya olahraganya tuh kardio terus dari Senin sampai Minggu kardio, gue udah mulai kurangin kardionya jadi cuman Senin sampai Jumat. Terus gue Sabtu Minggunya gue olahraga kayak push up, pull up gitu, dan gak ada rest sama sekali. Jadi gue tiap hari tuh olahraga terus, gak ada istirahatnya. Walaupun udah lebih baik program diet dan olahraganya dari fase pertama, tapi itu masih bisa dibilang masih salah. Kalau niat gue tuh pengen ngebentuk otot, pengen bagusin badan, ngebentuk badan. Karena dari program olahraganya tuh masih kebanyakan kardionya, pola makannya masih proteinnya kurang, masih kebanyakan karbohidrat doang kayak gitu. Dan pasti lu bingung kan kenapa gue bilang makan sayur dan buah tuh karbohidrat, karena emang sayur dan buah itu karbohidrat juga sebetulnya, cuman gak sebesar kalau lu makan karbohidrat dari nasi atau kentang dan lain-lain. Nah, akhirnya di fase kedua ini berat badan gue itu naik ke sekitar 60-an lah, 60, 65, naik turun di situ. Dan situ gue akuin badan gue masih lumayan kurus, belum gede-gede amat gitu ototnya. Sekarang kita masuk ke fase ketiga nih, yaitu fase sekarang ini. Nah, fase ketiga ini dimulai saat lockdown atau karena COVID-19 kemarin itulah. Jadi kan semua mahasiswa tuh dipulangin ke rumah. Jadi gue tuh kebanyakan nge-spend waktu ya di rumah gitu ya. Gue ngapain lagi kan? Gue searching lagi, gue browsing lagi tentang pola makan yang bener dan olahraga yang bener kayak gimana. Dan akhirnya setelah gue mendalami lagi tuh soal pola makan dan olahraga yang bener, ternyata selama ini cara makan gue tuh masih salah. Akhirnya gue memperbaiki pola makan gue yang tadinya gue gak pernah makan daging atau makan daging tapi sedikit. Gue jadi sekarang dagingnya tuh lebih banyak. Terus yang tadinya gue nggak mau makan karbo, gue sekarang makan karbo juga. Cuman gue sampai sekarang sih masih nggak makan nasi sih, karena itu udah jadi kebiasaan gue kan. Jadi karbonya tuh gue ganti pakai kadang kentang, kadang pakai ubi atau jagung kayak gitu-gitu deh. Terus yang tadinya gue olahraga itu masih banyakan kardio, nah sekarang tuh gue udah mostly angkat beban lah. Entah gue olahraga itu kalistenik atau gue main dumbbell atau gue nge-gym, pokoknya gue kebanyakan angkat beban. Kardionya tuh kayak cuma 2 hari dalam 1 minggu dan ada restnya. Jadi gue olahraga tuh dalam 1 minggu tuh hari Minggu itu udah pasti gue rest, istirahat.
istirahat yang istirahat total, nggak ngapa-ngapain. Jadi olahraga gue tuh dari Senin sampai Sabtu. Dan gue juga baru selesai bulking. Tadinya tuh awal gue mulai bulking tuh berat badan gue 65 dan sekarang udah 70. Dan mungkin gue udah mau mulai cutting lagi nih, biar lebih kering aja badannya, biar lebih bagus. Nah jadi kurang lebih kayak gitulah perjalanan diet gue. Ada 3 fase. Fase pertama itu salah, fase kedua juga itu masih salah, yang bener tuh baru fase ketiga. Nah kesalahan yang gue lakukan di fase pertama dan fase kedua adalah gue itu enggan untuk makan protein. Padahal protein itu penting banget. Jadi bagi lo yang pengen nurunin berat badan, gue saranin untuk tetap mengonsumsi protein sesuai dengan kebutuhan protein harian lo. Jangan berkurang, karena kalau protein lo tuh kurang, metabolisme lu juga akan menurun atau melambat. Dan itu juga yang gue rasain dulu. Walaupun gue makin kurus, tapi gue waktu zaman berat badan gue 55 tuh, gue lebih pucat, gue lemes, kayak orang sakit jatuhnya. Dan kalian jangan mengharapkan hasil yang instan gitu. Gue nurunin berat badan dari 112 ke 55 tuh butuh waktu sekitar 1,5 atau 2 tahun. Gue kurang inget lah, pokoknya kurang lebih kayak gitu. Dan kalau diet pun jangan ngikutin diet ekstrim yang gue lakuin di fase pertama, karena takutnya lu tuh kayak adaptasi metabolisme gitu deh, yang seharusnya defisit kalori itu porsinya defisit kalori, tapi karena terlalu ekstrim defisit kalori lu jadi kayak maintenance gitu. Jadi adaptasi metabolisme tuh kayak yang misalnya nih kebutuhan kalori lu tuh 2000, tapi karena lu misalnya diet terlalu ekstrim, lu makan cuman 1200, dia bilang seharusnya 1200 tuh kurang kan, tapi tubuh lu udah beradaptasi bahwa 1200 tuh kayak udah kalori maintenance lu. Untuk nurunin lagi tuh susah lagi, dan kalau lu makan banyakin lagi, misalnya lu makan di 1500, itu lu bisa naik juga berat badan lu. Jadi gue saranin jangan diet terlalu ekstrim. Kalau olahraga sih gue saranin untuk ngebentuk otot, karena itu juga paling mudah menurut gue untuk nurunin berat badan. Karena apa? Kalau lu punya otot yang besar, lu juga punya kemampuan untuk bakar kalori yang besar juga. Istilahnya otot tuh kayak mesin lah, mesin-mesin yang ada di badan lu. Mesin mobil atau motor kan semakin gede cc-nya, semakin boros juga kan bensinnya. Begitu juga dengan badan kita. Jadi kalau gue rangkum, gue saranin lu untuk makan sesuai dengan kebutuhan biar nutrisinya tuh seimbang. Kalau pengen defisit kalori, kuranginnya sedikit-sedikit aja. Kayak kurangin 200 kalori atau 300 kalori itu udah cukup. Terus kalau ngomongin olahraganya, gue saranin banyakin di olahraga angkat beban. Kardionya ya lu mau 50-50 gak apa-apa lah, tapi gue saranin kardionya tuh 20% aja, 80%-nya angkat beban, biar selain badan lu kurus, kebentuk juga kan lumayan bagus gitu. Jadi mungkin sekian cerita diet journey gue, dan itu cara-cara detail yang gue lakukan saat gue nurunin berat badan dari 112 ke 70. Yang salah-salah jangan lu ikutin, yang bener boleh lu ikutin. Jadi mungkin sekian video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke gue. Lu juga boleh follow Instagram gue Frantino Matthew, dan TikTok gue Inogawal. Dan lu juga boleh komen di bawah kira-kira lu mau request video apa nih ke depannya. Mungkin sekian video kali ini. Bersama gue Frantino Matthew Tagawal. Sampai ketemu di video selanjutnya.